Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Pendidikan Geografi angkatan 2018A. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai analisis aspek fisik dan pariwisata keraton di Kecamatan Keraton Yogyakarta. Di sini dalam kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu yang pertama ada Sarah, Widat, dan Fatimah. Pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang, yaitu Yogyakarta merupakan kota yang mempunyai banyak predikat seperti laboratorium alam, kota budaya, kota perjuangan, dan lain sebagainya. Nah, di kota ini juga terdapat gejala-gejala alam yang disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa, aktivitas tektonik, dan vulkanisme. Selain itu, Yogyakarta disebut sebagai kota budaya, karena di samping terdapat keraton kasultanan yang hingga kini masih eksis sebagai benteng budaya, juga banyak peristiwa budaya dan pentas seni, baik tradisional maupun kontemporer digelar. Nah, pada tinjauan pustaka kami mengangkat tata ruang dan pengertian tata ruang dan filosofi sumbu imajiner kota Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih tata ruang itu. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Filosofi sumbu imajiner kota Yogyakarta memisahkan arsitektur dan filosofi keberadaan keraton dari Regol Kamanggangan ke selatan hingga Siti Hinggil di alun-alun kidul. Semua bangunan tidak memakai cat berwarna, tetapi hanya dipolitur. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan deskripsi wilayah Kecamatan Keraton Yogyakarta. Nah, Yogyakarta sendiri terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kecamatan Keraton yaitu sebelah utara Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gondomanan, sebelah timur terdapat Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Mergangsan, di sebelah selatan terdapat Kecamatan Mantrijeron dan sebelah barat terdapat Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Ngampilan. Pertama yaitu bentuk lahan atau litosfer. Nah, bentuk lahan sendiri itu merupakan wadah atau ruang berlangsungnya fenomena geosfer. Bentuk lahan yang ada di Kecamatan Keraton ini berbentuk dataran kaki gunung api. Dataran kaki gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial. Yang kedua yaitu terdapat relief. Wilayah keraton merupakan bagian dari kesatuan Gunung Merapi yang berupa dataran Merapi, sehingga dataran kaki gunung ini memiliki ciri-ciri berbentuk lereng yang bervariasi, mulai dari cembung, cekung, dan lurus. Lalu ada proses. Proses merupakan semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen, sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Lalu ada material atau litologi. Material vulkanik Merapi dibedakan menjadi 2 unit formasi, yaitu formasi Sleman di bagian bawah dan formasi Yogyakarta. Selanjutnya yaitu terdapat struktur. Dalam peta geologi yang ada di pojok kiri atas itu, nah itu merupakan patahan opak yang digambarkan sederhana sebagai patahan turun, karena memang tidak mudah melihat bidang patahan yang diperkirakan tertutup oleh endapan Merapi muda. Lalu kajian fisik yang kedua yaitu pedosfer. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Keraton ini yaitu berupa tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Tekstur tanah yaitu geluh sampai lempung berpasir. Kajian fisik yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer yang pertama yaitu air permukaan. Air permukaan yang ada di kota Jogja berada di 3 tempat. Yang pertama yaitu Umbul Wadon, yang kedua
di mata air Sri Muli. Yang ketiga yaitu umbul Pacetokan. Lalu hidrosfer yang kedua yaitu air tanah. Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak dan menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi rekahan atau patahan, maka akan muncul mata air. Kajian fisik yang keempat yaitu atmosfer. Nah, atmosfer ini mengkaji mengenai iklim dan curah hujan. Secara umum, Yogyakarta berada di negara Indonesia, sedangkan Indonesia berada di garis khatulistiwa yang mana iklim yang berada di garis khatulistiwa yaitu iklim tropis. Iklim tropis terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kajian fisik yang kelima yaitu biosfer. Biosfer yang pertama kita mengkaji vegetasi. Vegetasi yang ada pada Kecamatan Kraton dapat kita lihat bahwa banyak pohon-pohon besar yang berada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Kecamatan Kraton sebagian besar digunakan untuk perumahan dan industri. Jadi di Kecamatan Kraton penggunaan lahan sudah banyak digunakan untuk perumahan dan industri. Lalu kajian fisik yang keenam yaitu antroposfer. Nilai dan sistem budaya yang masih dipegang oleh warga merupakan prinsip rukun yang tetap dipertahankan dan mewarnai berbagai interaksi sosial masyarakat sehari-hari dan klasifikasi komunikasi terkait dengan klasifikasi sosial. Selanjutnya yaitu terdapat sistem sosial. Sistem sosial masyarakat sekitar sangat berpegang pada prinsip kerukunan yang akan mewarnai berbagai interaksi sosial masyarakat dan klasifikasi komunikasi yang berhubungan dengan klasifikasi sosial. Selanjutnya dari antroposfer yaitu terdapat kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik yang ada di Kecamatan Kraton ini yang pertama yaitu segala macam upacara adat seperti upacara grebek mulutan, pagebluk, sekaten, labuhan mangkosumo, dan lain sebagainya. Lalu kebudayaan fisik yang kedua yaitu terdapat tradisi mengirim doa di bulan Ruah. Yang ketiga yaitu terdapat tradisi malam satu suro mubeng benteng keratin. Yang keempat hanya tradisi apeman. Yang kelima terdapat tradisi jamasan kereta pusaka. Selanjutnya kita membahas mengenai wisata keraton sebagai ikon Kecamatan Kraton Yogyakarta. Nah, di wisata ini kita dapat ketahui bahwa tata ruang keraton dan keunikan keraton. Tata ruang keraton itu merupakan kawasan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan bangunan cagar budaya yang terdiri dari serangkaian ruang dan bangunan yang memiliki nama, fungsi, pelingkup, serta vegetasi tertentu. Tata ruang keraton dapat kita lihat pada gambar yang berada di pojok kiri atas. Lalu kita akan bahas keunikan keraton. Keunikan keraton ini dapat kita lihat dari garis imajiner Yogyakarta atau yang sering disebut sebagai sumbu filosofis Yogyakarta, merupakan sebuah garis tegak imajiner atau hayalan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan pantai Parangkusumo ataupun pantai Parangtritis di selatan melewati Keraton Yogyakarta. Garis ini memiliki makna filosofis yang sangat tinggi di kesultanan tersebut dan menjadi salah satu acuan tata kota dari wilayah yang dilewatinya. Selain itu, keberadaan garis imajiner ini menjadi keunikan tersendiri bagi kota Yogyakarta dari kota-kota lainnya, termasuk kota-kota peninggalan Kesultanan Mataram yang lain. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak perkataan kami yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.